Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kawan-kawan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kali ini masuk ke Supra 125 dari Wangon. Oke teman-teman, perhatikan suaranya di sini. Jika suaranya seperti ini, kita langsam dengan 1000 rpm. Ini kecil banget langsamnya. Itu suaranya kedengaran. Ini menurut kalian itu apa kira-kira? Coba versinya kalian ini suara apa? Suara apa gerangan? Oke ya teman-teman, tanpa banyak bicara kita langsung kasih gambaran cara ngetes paling makan waktu. Kita matikan terlebih dahulu ya. Apapun dugaan kalian kita simak bareng-bareng. Jangan dikasih tahu dulu biar lebih berasa gitu. Oke, siap. Kita bongkar dulu ya guys. Tapi ikuti aja videonya biar kalian nggak kehilangan alurnya. Oke guys, ini kan starternya hidup ya. Step pertama, kita copot perangkat koplingnya dulu ya. Karena teman-teman masih rancu nih. Ada yang koplingnya, ada hose koplingnya, ada karet kopling lah, dan lain sebagainya toh. Kita copot aja koplingnya, nanti bunyikan pakai starter. Kalau masih ada suara, maka berarti mesin tengah. Kalau hilang, berarti hanya di sini. Itu gampangnya, bos. Bautnya semuanya kenceng banget, guys. Edan. Ampas ganda. Nah, teman-teman sekarang dengerin dulu ya. Di sini nih, perhatikan. Ini audionya. Ini tidak ada gerakan kanan dan kiri, tapi atas bawah, depan belakang ada gerakan. Ini saya daging ya. Nah, kalau tidak ada celah, dipukul nggak bunyi kayak gitu, bos. Ini oblat, lahar tengahnya kurang mantap. Oke. Ini untuk mengurangi cipratan aja. Saya nggak akan bunyikan terlalu lama. Teh bolu. Masuk, besar. Oke, nggak pakai lama. Paham? Jadi seluruh perangkat kopling dilepas, itu suara masih ada. Maka Anda bisa menggugurkan bahwa itu adalah suara kopling. Suaranya masih sama, seperti
pada waktu ada kopling. Kalau dari kopling ini nggak ada masalah serius di sini. Pada motor Karisma Supra 125 itu jarang koplingnya bunyi glek 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 glek, itu jarang, hampir tidak ada. Nah, kalau ganda bunyinya itu tidak seperti itu. Kalau kopling ganda bunyinya itu ketika gas mulai ditambah, tek 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 tek, lepas normal, tarik tek 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 tek, lepas normal. Jadi kalau kopling ganda yang mengalami tipis aus itu langsam malah justru nggak bunyi karena dia belum ngembang. Timbulnya ganda ini berbunyi itu manakala dia mengenai lonceng tapi daya sentrifugalnya tidak maksimal, sehingga jadi timbul benturan antara kampas ini dengan sini, kurang daya sentrifugal sehingga nempelnya itu nggak maksimal. Jadi nempel tidak, nempel tidak, nempel tidak. Akhirnya jadi suara dek 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 dek. Ketika gasnya disentak, dek dek dek, gas sentak, dek dek dek, tapi lepas gas adem. Ini mau tipis kayak apa, bahkan habis sekalipun stasioner tidak bunyi. Bunyi ketika RPM ditambah. Itu kayak gitu. Nah, kemudian kasus rumah kopling. Rumah kopling yang oblak, oblaknya kanan kiri gini, itu tidak bikin suara, bos. Ya. Ini tidak bikin suara. Kalau karet ini sama ini oblak kanan kiri kayak gini, koclak, itu nggak bikin suara kayak gitu. Dia hanya menyebabkan setiap pindah gigi itu ada delay, ada glek, lepas gas tarik glek, lepas gas tarik glek, karena ini ada proses beban balik ya. Jadi dia ada maju mundur efek gaya beban dari rasio terkoneksi sama roda. Sekali lagi, karet kopling mau ojlaknya kayak apa Pak Bu, itu tidak bikin suara glok 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 glok, tidak. Nah, yang bikin suara glok 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 pada RPM rendah kalau masalah kopling itu di sini. Nah, ini masalahnya. Nah, kenapa pada tipe Supra 125 jarang kasus kayak gitu? Istimewanya di sini, Pak. Nah, ini cautan koplingnya jumlahnya banyak banget, Pak. Ya, jumlahnya banyak. Kerep ini mampu mereduksi titik hentak antara kopling dengan rumah koplingnya. Kalau ini namanya tak pilar dalam bahasa saya. Ini tak pilar atau rumah jepitnya ini. Nah, yang menyebabkan suara ini kalau stasioner glok 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 itu adalah celah antara bibir ujung. Nah, ini tonjolan kopling sama rumahnya ini terlalu longgar sehingga ketika stasioner dia mengalami goyang klak 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 klak, benturan antara tonjolan kopling sama rumahnya. Nah, Supra 125 punya solusi, yaitu dengan tonjolan yang makin banyak. Dengan banyaknya tonjolan maka bisa dikatakan banyaknya cengkeraman. Otomatis nilai pukulannya itu bisa direduksi oleh jumlah tonjolan yang banyak. Berbeda dengan tipe pelat yang tonjolannya kotak. Kalau yang tonjolannya kotak itu terbatas dan jarang. Ketika terjadi celah sedikit saja itu bisa langsung diginiin kerasa, Pak. Utek 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 gini. Gitu. Nah, kalau ini tidak, lebih baik. Nah, ini tereduksi, Pak, ya. Space-nya itu makin sedikit sehingga kopling ini ngedek kayak motor Viction, motor Jupiter MX, motor lain yang tipe kotakan 4, 6 atau 8 atau 9 atau 12 itu lebih baik yang seperti ini. Dia mereduksi suara. Nah, ini keunggulan. Oke. Jadi karetnya koplak kayak apa hanya menyebabkan suara pada saat tarik dan lepas. Lagi jalan tarik Anda lost gas, engine brake, nanti tarik lagi ada perasaan leg, ada delaynya, terus ada suara dek setiap kali hentakan awal. Setelah itu tidak terulang selama mesin narik terus. Tapi kalau mesin lost pasti ada leg glek selama narik tidak. Sebab apa? Hukum sentrifugal sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, tapi kalau mau dijelaskan lagi nggak masalah. Gaya sentrifugal itu akan mendorong media benda yang memiliki beban tertentu pada titik putarnya dan dia akan mengalami gaya lontar yang disebut sebagai gaya sentrifugal. Nah, itu digunakan pada lonceng, kampas ganda. Kampas ganda dan lonceng itu menggunakan gaya sentrifugal. Nah, di sini bobot daripada logam kampasnya ini sangat diatur. Diringankan akan menyebabkan akselerasinya itu mengalami keterlambatan, tapi top speednya lumayan bagus. Diberatkan akan membuat akselerasinya enak. Nah, top speednya itu akan sedikit terganggu karena bobot daripada benda ini akan mempengaruhi ke gaya kerja daripada mesin itu sendiri atau gaya putar poros engkol yang didapat dari hasil gaya kerja dari mesin bakar ya. Seperti roller pada Matic, semakin diberatkan maka angkatannya akselerasinya makin yahut. Namun kebalik,
semakin berat roller itu akselerasi makin berat. Namun top speednya cukup menawan, tapi putaran tengahnya mendem. Semakin ringan roller, akselerasinya enak, tapi top speednya kurang, tidak cepat mencapai puncak. Lah, hukum ini berlaku juga nggak pada kampas ganda? Berlaku. Jadi kalau kampas gandanya dientengin, ini Bapak Ibu ya, itu tenaga nanjai akan makin menggila, tapi top speednya nggak diraih, dan mesin akan lebih cepat panas pada tipe motor seperti ini. Semakin diberatkan ya, itu akan makin berat gaya angkatannya Pak. Karena apa? Ini keburu ngangkat sebelum torsi mencapai titik RPM yang ditentukan. Paham yo? Nah, gambarannya kayak gitu. Makanya kampas ganda imitasi kadang punya bobot yang tidak sesuai dengan aslinya. Kampas ganda KW kadang-kadang bobotnya tidak sama. Kemudian tingkat kepresisiannya itu kadang tidak presisi. Makanya saya anjurkan pakai yang original agar bobot dan gaya kerja mesin itu tetap tersesuaikan. Ayo turunkan mesinnya. Sekarang kita ke bagian mesin tengah ya Pak. Nanti kita lihat permasalahannya Pak. Pistonnya rusak apa enggak kita lihat saja nanti. Kemudian di sini kita lihat ada kotoran. Ini analisis kerja ya Pak. Jadi sebelum melangkah itu dipastikan dulu. Di sini kotor, di sini resik Pak. Nah ini Pak. Ini panjenengan pakai oli apa Pak motornya ini? Saya rasa kalau bukan Federal ini pakai oli sejenis MPX ya. Oli-oli MPX dan Federal itu akan menciptakan kotoran-kotoran yang seperti ini Pak. Ya, orang ngandel jajalan. Bongkar motor yang pakai oli MPX atau pakai oli Federal, pasti banyak kerak seperti ini, bagaikan lumut Pak ini di sini Pak ya. Sementara bersihnya hanya di bagian bawahnya saja ini. Nah, karena sudut sini adalah sudut yang paling tidak mendapatkan suplai oli secara gemebior ya Pak, tidak kemubiar, nggak kayak di area sini. Ini aja kayak gini efeknya. Sekarang saya kasih tutorial cara bongkar ya Pak ya. Ini bongkarnya bengkel kita kayak gini Pak. Olinya pakai apa? Oli bekas. Oli bekas lah resik ya. Bongkar cuy. Nah, ini copotan Pak. Cara nyopot itu silang ya Pak ya. Nah, ini. Jadi jangan baut yang jejeran dulu Pak. Jangan ini sama ini. Jadi sini sama sini. Biar ininya nanti tetap center Pak. Gitu Pak. Nah, gitu. Silang. Lalu kendorkan. Ini Pak. Nah. Ini bautnya beda-beda ya Pak ya. Bautnya murnya Pak. Murnya Pak, ringnya Pak. Ini ringnya tembaga ya Pak. Yang tembaga selalu di kanan bawah Pak. Jangan sampai keliru nanti masangnya Pak. Kalau masangnya keliru bisa repot. Nah, setelah itu tinggal didorong kayak gini. Ini suka ngganjeli ya Pak ya. Minta tangi, ini cabutan saja di sini. Nah, ini Pak cara nyopotnya ya Pak ya. Nah, ini isi air Pak tuh Pak tuh. Nah, setelah seperti ini Pak tarik keluar. Kan tidak terhalang Pak, gandul. Jadi kelihatan profesional gitu. Nah, di sini keraknya tebel ya Pak ya. Noken asnya pastikan netral ya Pak ya. Jangan sampai ketahan gitu. Dan di sini seal clamp-nya bocor Pak. Iki. Nah, seal clamp-nya bocor. Yo. Nah, basah kuyup ya Pak ya. Ini seal clamp-nya bocor Pak. Nanti urusannya ya Pak ya. Seal clamp bocor belum tentu bocor kompresi ya Pak ya. Beda, posisinya beda. Nah, sekarang udah kayak gini. Bapak-bapak itu bisa ambil yang ini dulu Pak ya. Bahaya ini kalau sampai ketekan bisa patah karena bahannya plastik Pak itu. Nah, ini taruhnya yang aman, jangan sampai keinjak. Terus ini perpaknya ya Pak ya. Perpak bloknya ini walaupun masih bagus usahakan tetap ganti ya Pak ya. Kalau duitnya kurang ini dipakai lagi boleh. Dilem, lemnya pakai Fuboru yang aluminium. Foilnya ada Pak, aluminium apalah, mikronisnya itu ada Pak. Itu saya pakainya Fuboru, itu bagus lemnya Pak. Nah, sekarang jongket ini tinggal dorong aja Pak. Ini bagian ini diangkat lalu tarik ke depan Pak seperti ini. Perlahan-lahan saja Pak, rasa buru-buru. Nah, lihat buringnya Pak, buringnya rusak parah ya Pak ya. Minta lapnya yang bersih tolong. Nah, ini baret-baret ini Pak. Wah, jeru Pak lukane. Ngeri Pak, sedep ya Pak ya. Wah, ini sedih rasanya, rusak sih. Nah,
Iki resik isik Pak, mbok dikira kotoran. Nah ini Pak, lebuke ya Pak ya, sumpal tarik Pak gini, sret. Nah kan resik kinclong Pak. Nah deloki Pak, ora ketok matane. Nah iku Pak lukane Pak, buaret parah Pak ya, ora ketok mayan. Nah ini Pak, saya kasih lihat ya Pak ya, tak kasih flash Pak ben rada weruh Pak. Nah zoom. Nah ini luka dalam ya Pak ya. Waduh, lukanya menyedihkan ini Pak. Itu motornya sampean ini pasti ngebul Pak. Ini tuh ya, kelihatan ya Pak ya, luka baret jerumen Pak itu Pak. Itu kalau dikasih bibit ikan lele kayaknya bisa hidup di situ Pak ya. Tuh Pak tuh. Nah itu Pak, kelihatan Pak. Nah luka ya Pak, luka tak berdarah ya Pak ya. Nah kayak perasaanmu lah, kayak bengkel kayak kalian kan sering luka tak berdarah ya ora guys. Wis dandan mumet-mumet bayarnya utang, aduh sakitnya luar biasa. Tapi ya biasa kan kayak gitu. Lo piye to Mas, kurung dicopot Pak? Nah kok kita mesti mencolot tuh, besok belajar lagi. Nyopot kancing kok mencolot terus. Nah oke, nah kene lape. Nah ini luka Pak ini Pak ya. Ini luka, ini barang original Pak kayaknya ya, kalau saya lihat-lihat ini Pak. Nah ini Pak ya, original ki mantap Pak. Teflonnya itu ndak hilang Pak ini Pak. Nah lapisan teflonnya itu awet banget itu kalau original. Beda sama yang KW-KW Pak ini. Saya rasa ini bawaan pabrik kayaknya lu. Coba dicek diresiin nomornya piro wis nyo. Nah yang kerusak ini Pak, setangnya Pak ini goyang ya Pak ya, setangnya goyang, ongling-ongling ini Pak. Ini munyi Pak, sing marai muni karo laker-lakere ya Pak ya, lakere oblak Pak. Iki rantai ketenge mau tak ukur-ukur neh pas apa ora Pak. Nah soal klep nanti Pak, aku tak nyopot crankcase-nya dulu, krukasnya dulu maksudnya ini Pak, main rampung. Nah kita bakal copot-copot ini ya teman-teman semua, ini biar nanti kita sampai belah ya, sampai protol nanti. Nah itu kepake. Ini caranya lepaskan dulu persnelengnya Pak, gini Pak. Persnelengnya copotan ini Pak, taruh ya Pak ya. Kemudian ini dulu Pak, yang ini kan ganggu nutup ini Pak ya, dicopot sih Pak itu. Belasen dicuk. Nah ini dilepas dulu ya, mata lapanen di sing dowo. Wait, dan tes 10. Oh ngelok bos. Ngelok sama gear gak iso muter. Itu atos. Soknya gede. Kurang cilik deh. Kan kepangan. Karena kayak dibubut akhirnya. Wih dari sebelah sana cabut dulu kabelnya cok, yang di atas ini Pak, konektornya biar nggak ganggu gitu. Yuk pegang palu totok. Nah caranya gitu ya Pak ya, di sini ada cendil congkek glek gitu Pak. Taruh. Nah, ini terlepas ya Pak, ini ada pennya, ada laharnya ini, bus maksudnya Pak. Ini ada giginya, gigi konektor starter. Nah, impact hitam. Nah, langsung copot Pak, kalau pakai impact Pak, banter Pak. Manual marai bengkok kadang-kadang. Tracker di, tracker tok kayak kabeh. Berarti kasar. Ya iki. Oh geden. Apa urung tukun neh? Beres. Ini pentingnya tracker ya bos. Nah ronde tracker dipalu ya entuk, tapi malune sing pinter. Tidak sembarangan memalu ya Pak ya. Lahar di sini tidak ada ring lagi ya Pak ya. Nah. Kemudian kita lepaskan tensionernya Pak ini. Kencang Apple Pak. Lagi ditarik Pak. Nah ini Pak, ada baut kecil di sini Pak. Ini dilepas Pak.
cerot. Nah ini Pak, hati-hati Pak, ini ada pernya ya Pak ya. Nah ini ada pernya Pak, ini loh Pak. Kalau kalian takut hilang, mending dipasang lagi. Nah ini pasang lagi aja Pak, enggak apa-apa. Lalu ini dipasang dulu aja. Ini kan enggak ganggu, cuma tadi menghalangi keteng Pak. Plat ini fungsinya ketengnya menora lompat-lompat Pak. Nah tahan aja kayak gini enggak apa-apa, daripada hilang kan gitu. Wes. Nah baut dinamo starter kabelnya copot, itu modenya soketnya copotan. Tuh sih wisan konektor wis copot kabeh, bel spool pet kabel iki wis. Wis sit, pegang tangan yang mana dulu. Nah sini ready. Nah ini kalau pakai manual kelenger Pak, bautnya udah karatan. Ini belum pernah turun, berarti ini saya cemplungkan ke oli ya Pak ya, biar nanti ini tuh cemplung ke oli sih. Harus ini di pinggir gesek. Nah tangannya di sini Pak, tangannya di bawah sini ya Pak ya. Nah tangan ini turun kan, selang nafasnya udah dicabut ya. Nah itu Pak udah copot Pak. Gak kuat cok. Selapannya yang nah, cek dulu semua baut sudah terlepaskan. Bautnya biasanya ganjil ya Pak, nggak genep itu kalau baut mesin. Oke sudah. Sebelah sini pada baut konektor. Oke nggak ada. Ini dinamonya copotan saya. Tes dulu. Tes apa yuk. Wis harusnya bareng. Nah seperti ini guys penampakannya bagian dalamnya. Nah pegang ini drat khusus Pak, halus kayak gini. Coba dipegangi Pak, nekannya yang lurus Pak. Sok. Nah ini Pak aman nih. Jadi yang dipukul adalah media alat, bukan bendanya. Nah sininya dipukul penyok Pak. Itu loh Pak. Lahar sebelah kanan goyang Pak. Ini Pak, lahar kanan goyang ya Pak ya. Lahar kiri tidak goyang Pak, tapi mau ndak mau ini ganti ya Pak ya. Soal ini nanti ditarik pakai tracker Pak. Tracker itu selalu narik tepinya Pak ya, narik tepinya, baik tracker bola maupun tracker jungkit. Otomatis ada pemaksaan antara bola pelor dengan poin tanamnya di sini Pak ya. Jadi harus diganti, kalau enggak nanti kemprungsung. Loh kok dicopot ngopo toh Mas? Iki sih harus ganti ini Pak, pennya ini loh Pak. Pennya ini harus dicopot buat ganti ini Pak. Karena apa? Ini bermasalah Pak. Setangnya bunyi Pak, oklok-oklok iki. Oke, ganti lahar setang. Wis, ini klepe. Sik, bautnya urung netral iki, no kena AC urung netral. Subhanallah. Yuhui. Ini apa ya? Netral ya. Sekarang kita cek kebocoran kompresi. Kalau tadi bocor klep jelas, seal klepnya bocor. Kompresinya urung tentu Pak. Aduh, anginnya kencang. Bocor kompresi X, kita kain parah Pak. Nah parah Pak. Sekarang kita ke klep. Brikes mulai gelap, langit mendung.
Temlar, batang temlar aman, aman. No kenas, aman. Herrera aman. Betul ya? Coba. Dor, aman, aman. Ini kotor aja ya mas ya. Tuh. Jadi bocor, keganjel sama kotoran. Ini nanti diganti seal clamp-nya, ganti. Seal clamp-nya udah usur juga, ganti. Untuk batang clamp-nya aman mas, nggak perlu ganti. Cuma dibersihkan, sekur, ganti seal clamp, dah. Kalau piston, ganti piston quarter. Kruk as, ganti setang, ganti lahar, sudah. Setelah itu untuk area kopling, kampas gandanya aja mas. Kampas gandanya ini kalau ditanjakan itu suka gini, anjul. Itu efek gandanya yang udah mulai tipis dan bantat. Untuk Supra dari Wangon begitu permasalahannya, sudah lihat sendiri apa saja yang rusak. Untuk oli mesin nanti saya rekomendasikan pakai oli yang ada dua. Oke, starting. Saya ulang ya Pak ya, jangan digas. Oke, sip. Starternya agak letoy, kurang ganas. Itu biasanya full starternya mulai tipis biasanya. Kalau cekak ngak atau tegangan aki yang menurun. Ini space-nya agak lumayan, tapi kalau ini motor suka dipakai cewek, space-nya tetap pertahankan segini, jangan dicekakin, nanti kaget-kaget. Kalau mau lebih ini tinggal atur aja nih di bandel kabelnya, beres. Gigi 1, oke, oli sudah menyebar beberapa detik. Nah ini angkatan, kita dengar suara kopling, nggak ada suara deg ya. Nah udah aman ya. Slowly aja dulu. Stangnya agak belok ke kanan ini, agak menceng kanan gitu. Santainya kayak gimana rasanya? Oke. Pakai gigi 1 bos. Ini njut apa enggak gitu. Kalau njut berarti karbu di RPM bawah nggak stabil. Ini ndak, aman, nggak ada masalah. Kita masuk 2 di kecepatan 30-40. Oke, RPM menengah aman. Naik 3, 60 ke 70. Aduh, sorry guys, pinggangku tiba-tiba kayak ngilu gitu. Aman. Empat. 110 los tikungan Pak. Oke, lepas gas tidak ada tembakan di knalpot ya. Itu pertanda bahwa setting karbunya udah oke. Kalau lepas gas masih ada sedikit jedut atau bet itu masalah. Bodi, suara bodi. Ketek. Oh, bodi belakang. Nih. Bagian buntut tawon nih bunyi. Ketek. Buntut tawon, bodi ya, kena lampu, ngetek. Oke. Berhenti dulu total, kita gas. Oke, mesin nggak geter, nggak ndredeg, berarti gandanya udah nggak selip. Pakai 2, pakai 3, 4. Berarti tadi aku angkatan pakai 2 yo, anjir. Enteng, tenaga los, enak. Berarti nggak ada beban, los. Oke, ini langsung dapat feel yang saya inginkan ya. Jadi punya standar lagi. Supra kayak gimana gitu. Beda-beda motor beda rasa. Tapi kalau Supra 1
Supra 125 ya standarnya kayak gimana. Tapi beda ya, tahun 2006, tahun 2008 itu ada perbedaan. Nggak bisa disamakan bos. Sangat sedikit perbedaannya. Yang Batman sama yang bukan Batman beda. Spek performanya. Loh kan mesinnya sama. Enggak. Mesin sama betul, tapi tetap ada perbedaan. Karena makin disempurnakan kan motor kan gitu. Tapi zaman sekarang motor makin jelek. Keluaran terbarunya rapuh, cepat rusak. Ya karena gitu, bisnis pak. Kalau motornya awet kayak zaman ini, wah rusak-rusak pak soalnya. Jadi motor Supra 125 sekarang itu rapuh, gampang rusak, rentan, renyah, nggak awet. Nah, tapi ya semua motor kayak gitu. Makin ke depan itu makin cepat rusak. Biar rotasi ekonomi terus berjalan gitu loh pak. Kalau kawetan yo wah repot pak, pabriknya tutup nggak produksi motor. Soalnya orangnya beli satu motor kok awet banget, penak, nyaman gitu loh. Makanya motor sekarang 2020 ke atas itu nggak ada yang awet. Nggak ada yang awet. Cepat rusak lah pasti. Oh kata siapa budgetnya si Bun, saya motornya awet. Ya tergantung pak. Tergantung orangnya juga. Keperluannya apa, gunanya apa kan gitu pak. Ojo dipadak-padak ya pak. Gitu. Wis enak. Netral. Kita dengerin suara mesinnya. Oke ya mas, untuk Suprane sampean Dek Wangon, saya ngomong sekitaran Kamis, tapi Kamis belum beres. Iki baru beres hari ini pak. Saya baru bisa ngetes ini. Suaranya udah oke ya mas ya, dengerin. Ini bodi pak yang bunyi pak nih. Nah tuh kayak gitu. Saya udah nyoba nih, saya udah rasakan dan ini oke, suara udah oke, jos, penak, nyaman. Tenaga los, enteng. Tumpahan oke, jos. Ya wis kayak gitulah. Untuk Supra dari Wangonnya wis beres pak, monggo. Ini nanti tinggal dipasangi bodi, udah selesai. Mau diambil hari ini silahkan, mau besok juga silahkan, sakarpe. Kayak gitu, terima kasih, bye.